Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Wani, Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang model pengembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah mengikuti dinamisasi perubahan sejalan dengan perubahan zaman, seperti dengan cara reformasi kurikulum dan revisi visinya untuk menjadi lembaga pendidikan yang modern. Jadi filosofi perubahannya bahwa bentuk IAIN atau STAIN sebagai institusi dalam ternyata ini tidak cukup untuk mengembangkan pendidikan Islam yang bersifat universal. Nah, jadi sebagaimana disebutkan pada pasal 11 ayat 19 PP nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, bahwa sekolah tinggi itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Nah, jadi di samping itu muncul kesadaran bahwa peradaban Islam tatkala meraih puncak kejayaannya pada abad 9 Masehi yang lalu tidak memilih atau memilah antara lain agama dan ilmu umum. Ilmu dipandang sebagai satu kesatuan. Dalam melakukan kajian selalu menjadikan Al-Quran atau ayat-ayat Quran atau hadis yang merupakan ayat-ayat kauliyah dan hasil observasi eksperimen dan penalaran logis yang merupakan ayat-ayat kauniyah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bangunan keilmuan yang kajiannya selalu mendasarkan pada kedua sumber ilmu tersebut dipandang sebagai ilmu pengetahuan Islam yang lebih sempurna. Nah, jadi alasan perubahan menurut Ahmad Tafsir ada beberapa hal yang menjadi sebab mengapa IAIN sebaiknya dikembangkan menjadi universitas Islam. Antara lain, yang pertama, kita memerlukan pemikir yang mampu berpikir yang komprehensif. Nah, maksudnya di sini yaitu banyaknya masalah-masalah sekarang tidak terlalu dapat dipecahkan masalah dengan hanya ilmu agama saja. Nah, jadi maka dari situ harus komprehensif dan juga memasukkan ilmu-ilmu umum. Masalah-masalah ini baru dapat diselesaikan secara sempurna bila menggunakan juga teori-teori umum. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua, ilmu agama memerlukan ilmu umum. Pada IAIN dibuka banyak fakultas dan jurusan. Semua jurusan itu adalah pendalaman ilmu agama. Pada jurusan itu memerlukan bantuan ilmu umum. Jadi untuk meningkatkan mutu ilmu agama diperlukan bantuan ilmu umum. Kebutuhan itu secara perlahan akan dipenuhi bila IAIN dikembangkan menjadi UIN. Nah, jadi maksudnya yaitu pada IAIN dibuka banyak fakultas atau jurusan. Nah, jadi ilmu-ilmu agama Islam, pendalaman ilmu agama pada jurusan itu memerlukan bantuan ilmu-ilmu umum. Nah, jadi tidak hanya ilmu-ilmu khusus saja, tetapi juga harus dimasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam IAIN tadi. Nah, jadi IAIN dikembangkan menjadi UIN. Yang ketiga, meningkatkan harga diri sarjana dan mahasiswa muslim masuknya ilmu umum ke IAIN. Bila telah menjadi universitas akan dapat meningkatkan harga diri sarjana dan mahasiswa muslim. Yang keempat, menghilangkan paham dikotomi antara lain antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang kelima, memenuhi harapan masyarakat muslim. Banyak sekali orang tua mahasiswa yang berharap anaknya anaknya paham di dalam ilmu agama dan juga paham di ilmu-ilmu umum, bahwa orang tua sangat ingin anaknya juga sempurna dalam ilmu agama dan sempurna juga dalam ilmu umum. Yang keenam, memenuhi kebutuhan lapangan kerja.
Pada era globalisasi ini akan timbul persaingan bursa kerja dan yang dibutuhkan profesionalitas di berbagai bidang. Yang ketujuh, memenuhi harapan umat Islam dengan memberi mereka kedudukan yang lebih penting dalam lapangan pendidikan nasional. Nah, jadi arah perubahan bahwa Stein hanya memungkinkan lembaga ini menangani dan menekuni satu bidang keilmuan saja, seperti tarbiyah saja atau syariah saja. Sedangkan status IAIN hanya memberikan ruang yang lebih besar, yakni menangani bidang keilmuan yang beragama. Namun keragaman bidang lain, status Stein maupun IAIN secara konseptual, semua ini tidak relevan dengan keyakinan dasar Islam yang menyatakan sebagai agama universal. Nah, dari dampak perubahan ini yaitu pengembangan pendidikan tinggi Islam, terutama perubahan Stein atau IAIN yang sudah berjalan 9 tahun dimulai tahun 2002 yang lalu, tentu akan menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Nah, jadi dampak positifnya yaitu perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang dan kesempatan bagi lulusan madrasah aliyah MA karena adanya perubahan jenis pendidikan pada lembaga tersebut. Yang kedua, perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang dan kesempatan bagi sekolah menengah umum atau SMA untuk belajar di UIN karena IAIN selama ini secara umum hanya menampung tamatan madrasah saja. Nah, tetapi apabila sudah untuk belajar di UIN ini juga, maksudnya dari IAIN ke UIN. Nah, jadi banyak untuk anak SMA yang masuk ke UIN juga, lulusan SMA masuk ke UIN karena dikatakan bahwa IAIN ini hanya menampung anak madrasah saja dan yang mau belajar agama seperti itu. Nah, jadi selanjutnya dengan keberadaan Universitas Islam Negeri UIN di satu sisi merupakan wujud keagamaan para elit muslim, pengambilan kebijakan atas ketidaksesuaian IAIN dalam memasuki cara globalisasi, tetapi di sisi lain merupakan realisasi kesadaran maka pendidikan Islam yang harus mencakup berbagai bidang keilmuan dan tidak dikotomotis antara lain pengetahuan agama dan umum. Selanjutnya, melalui perubahan IAIN menjadi UIN, maka dapat dilakukan apa yang disebut sebagai islamisasi. Nah, jadi dampak negatifnya jika dilihat secara epistemologis, awal berdirinya IAIN Stein pada dasarnya untuk mengembangkan kajian-kajian agama atau Islam seperti kajian usuluddin, syariah, adab, dakwah, dan tarbiyah. Hal ini bukan berarti adanya pemisah jurang antara ilmu agama dan ilmu umum atau IAIN dan atau Stein hanya memegang mandat penuh ilmu agama saja, atau sebaliknya perguruan tinggi umum hanya berwenang mengendalikan ilmu umum saja. Pemisahan mandat ini sekedar berbeda fokus kajian atau konsentrasi dari penguji dari perguruan tinggi masing-masing. Walaupun Azmu Mardi Azhara, Direktur Sekolah Pesantren UIN Jakarta, mengatakan bahwa perguruan tinggi ini agama Islam dalam konteks terakhir mempunyai perluasan mandat terhadap ilmu-ilmu umum. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.